Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, saluran dakwah, saluran pendidikan, saluran seni budaya, saluran tasawuf, dan saluran politik. Selain dari saluran-saluran tersebut, ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pienappel, Southoorngrunge, dan Jean Pierre. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Teori Arab diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera, di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur, yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori lainnya yaitu teori Persia yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Yang pertama ada Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya. Yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Islam di Sumatera khususnya Aceh dipercaya sebagai cikal bakal penyerangan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Barus yang disinyalir sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Di sini ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus. Di batu nisannya tertulis bahwa Syekh Rakunuddin wafat tahun 672 Masehi dan terdapat pula makam Syekh Usuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada daerah itu.
Para pembawa Islam datang langsung dari semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh. Sebagai daerah persinggahan dalam perjalanan menuju Cina, hubungan yang sudah terbina sejak lama yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera telah memudahkan penyiaran Islam. Islam telah berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Yang kedua yaitu Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa, di wilayah Pulau Jawa, Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengalami perkembangan pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sampai abad ke-18 telah menerima pengaruh Islam. Agama Islam pertama kali berkembang di daerah pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara berkembang menjadi pusat pengembangan Islam antara lain Gresik, Surabaya, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, dan Banten. Dari Pulau Jawa, terutama dari Gresik dan Demak, agama Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya ada Sulawesi. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Sombaya Rigowa, I Mangarangi Daeng Mangrabia, Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Awalul Islam Raja Goa ke-14. Tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Tallo menyatakan diri masuk Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Hijriah atau 20 September 1605 Masehi. Raja Goa yang pertama masuk Islam ialah Daeng Manrabia yang berganti nama Sultan Alauddin Awalul Islam, sedangkan Raja Tallo yang pertama masuk Islam bergelar Sultan Abdullah. Di antara para mubalik yang banyak berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Sulawesi yaitu Khatib Tunggal, Datuk Ri Bandang, Datuk Patimang, Datuk Ritiro, dan Syekh Yusuf Tajul Halwati Tuanta Samalaka. Dakwah Islamiyah di Sulawesi berkembang terus sampai ke daerah kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sindenreng, dan lain-lain. Suku Bugis yang terkenal berani, jujur dan suka berterus terang, semula sulit menerima agama Islam, namun berkat kesungguhan dan keuletan para mubalik, secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. Yang terakhir yaitu Maluku Utara. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia, Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Caliati. Sementara Datu Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Calano marhum. Sementara itu, Portugis menyebut bahwa Islam masuk di Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin di tahun 1486. Namun, sumber lain menyebut Islam sudah ada di Maluku sekitar 50-60 tahun sebelum tahun 1486. Setelah Islam masuk di Maluku, pengaruh dan perkembangan Islam belum kuat, terutama di Ternate. Oleh sebabnya, Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali terkenal di tanah Jawa. Dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha, Maluku 4 Raja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.